Selamat datang di VUCA World, Mas. Demikian ucapan singkat dari seorang pakar foreign policy yang setiap minggu datang ke kantor tua saya di Bilangan, Jakarta Selatan. Dia sudah senior, umurnya di Bilangan 64 tahun sekarang. Secara finansial dia sudah freedom, rumahnya hanya berjarak 500 meter dari SCBD yang luas dan asri dengan halaman lebih dari 1000 meter. Pajak tahunannya 400 juta. Bayangkan, dia mengatakan kayak sewa aja punya aset di tengah Jakarta. Dan ke kantor saya sebulan minimum sekali. Kantor saya tua, namun kalau saya ke sana pasti jadi tempat tongkrongan. Sebulan paling 2-4 kali saya ke kantor tersebut. Paling buat ketemu para komisaris tua dan rekan-rekan senior. VUCA World itu apa, Pak? Demikian saya menghentikan saat menandatangani dokumen pekerjaan rutin saya di sana. Mas, harus tahu saat ini dunia lagi melakukan keseimbangan baru. Bergeser dengan cepat pendulum kepentingan. Dia mulai menjelaskan sambil duduk di sofa di hadapan saya. Dan saya juga pindah ke sofa dari meja kerja tua saya itu. Dia melanjutkan. Dulu Romawi, Bizantium, Babilonia bisa ribuan tahun berkuasa, menguasai kehidupan wilayahnya, hegemoninya. Sekarang 70 tahun Amerika berkuasa sejak Perang Dunia Kedua. 5 hal yang didominasinya sekarang hanya 2,5 saja. Sisanya sudah diambil negara lain. Bayangkan, apa nggak murka itu Amerika? Romawi selama 1000 tahun baru di-challenge, ditantang 8 kali oleh bangsa lain. Dan Genseric yang paling berhasil memukul terak Bizantium. Amerika ini baru 70 tahun sudah keok. Ini kesempatan kita bermain, Mas. Demikian senior saya ini dengan berapi-api bercerita. Saya nggak suka dengan politikus saat ini yang di Senayan di kabinet kerja saat ini. Mereka malah ngetek ke asing, bukan ambil kesempatan. Tuh, malu saya, kesel saya. Negara kok tidak bisa menghasilkan negarawan. Wah, Pak, kalau yang terakhir ini beda, Pak. Oligarki memang begitu dan gak pengen mereka tergantikan. Saya balik bertanya, jadi VUCA World itu apa? Dia mengangguk-angguk kepala lalu dia melanjutkan. Tahukah cara mendominasi dunia? Dia bertanya. Tahu banget, saya jawab. Dari colonialization 1.0 sampai yang terakhir colonialization 5.0 ya hafal luar kepala. Kolonialisasi 5.0 ala Cina sekarang, okupansi Indonesia kan, kata saya menjelaskan. Dia mengangguk dan berkata, tapi sayang ya, gak ada yang sadar elit negara ini dan politikusnya. Iya, Indonesia adalah extended quasi teritori kan. Sudah kita teriak lama dan sudah tahu kita langkah Cina. Ya begitulah kalau pejabat tidak mengerti bahwa tidak ada freelance, minta foreign investment masuk dari Cina. Ya protokol colonialization 5.0-nya langsung dijalankan, dikasih karpet merah pula, kata dia. Gara-gara kelemahan seperti gini, negara kesatuan tuh bisa bubrah nantinya. Ya awalnya karena tidak paham pergeseran interest negara besar. Kedua, intelijen negara tidak terlalu membaca hal ini. Elit tidak paham, arahnya menakutkan, disintegritas dan ekonomi nukik ke bawah. Oke, saya minta kembali menjelaskan VUCA itu apa sih, Bos? Begini melihat VUCA, kalimatnya mulai terarah. Dunia saat ini mengalami aging society. Penduduk yang berusia tua itu semakin banyak, betul? Saya mengangguk. Masuk ke dunia artificial intelligence, robotik, blockchain, dan bioteknologi. Nantinya tidak perlu banyak manusia yang bekerja. Hingga unemployment dari tahun ini ke tahun depan meningkat tajam. Plus efek corona dan ini merubah bisnis model dunia. Tapi untuk menjalankan protokol itu dunia harus di-reset, harus di-restart. Ini bingungin kalau pemerintah masih menganggap semua ini biasa, bukan wartime. Pasti nggak kebaca hal-hal seperti ini. Pasti bubrah semua sendi bernegara. Beda kalau mau membangun kekayaan pribadi tanpa jabatan, tanpa korupsi, tanpa warisan. Ya nonton aja videonya si Bosman Sontoloyo itu, Road to Billionaire. Selesai urusan. Kalau bernegara ya harus paham apa isi para negara preman itu otaknya. Kembali ke urusan geopolitik dunia. World domination country terus bersaing untuk survival of the nation masing-masing. Untuk survive negara mereka. Mereka rela makan negara lain. Dan hal itu biasa. No guilty feeling, no hard feeling. Kita saat ini melihat negara penjajah itu tangannya terbuka. Hebat deh kelakuan pejabat tersebut. Dan mendapat pujian fansnya lagi. Lah bingung kita. Negara mau hilang asetnya kok nggak nyadar. Lalu ada Cold War dan Cold War 2.0 antara Rusia dan Amerika. Lalu Cina ada obordnya One Belt One Road-nya Cina yang mengikat setengah penduduk dunia, lebih dari 70 negara dengan jebakan pinjaman atau dikenal dengan debt trap finansial. Cina adalah pemenang dalam financial world domination. Ini membuat Amerika shock. Hanya 70 tahun berkuasa, Amerika mendadak tersaingi Cina. Karena itu Amerika menguatkan military domination-nya. Amerika memilih main preman mengacak-acak
melacak dunia, yaitu dengan kebijakan VUCA tadi. Makanya saya mengatakan selamat datang di VUCA World. VUCA lahir dengan desain membuat dunia tidak jelas bentuknya, kacau, dan perlu pengendali dunia yang namanya Amerika. Itulah mengapa virus biological warfare corona dilepas. VUCA itu singkatannya adalah vulnerable, uncertain, complex, dan ambiguity. Lihat Indonesia sekarang, masih mikir lokal hal ini, masih mikir sentimen agama, masih mikir politik 2024. Pikir rakyat, komandan. Melek dikit lah, jangan naif-naif banget bernegara.